Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di acara Ngabuburit Pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Rembang. Ngabuburit Pengawasan kali ini akan mengangkat tema bergerak bersama membangun spiritualitas demokrasi dengan narasumber Bapak Agus Inawan, Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Rembang. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang Mas, ini udah di kamar Mas. Oh iya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya. Tentang istilah demokrasi dalam Islam. Ada tidak istilah demokrasi dalam pandangan Islam? Kalau sepengetahuan saya kalau istilah demokrasi sendiri itu dalam istilah-istilah Islam itu tidak ada. Tapi secara prinsip demokrasi itu dapat kita temukan dalam konsep musyawarah atau syura. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dalam ayat ini Allah menekankan pentingnya musyawarah. Ini diperintahkan kepada Rasulullah. Dan kita sebagai umatnya tentu saja sama-sama diperintah untuk bermusyawarah dalam menentukan keputusan. Artinya partisipasi dan keterlibatan umat adalah prinsip penting dalam Islam. Dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, nilai ini selaras dengan semangat Pancasila yang menekankan musyawarah dan keadilan sosial. Itu Mas. Oh, itu ya Pak. Ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, bergerak bersama membangun spiritualitas demokrasi. Okay. Nah, apa yang disebut dengan spiritualitas dalam demokrasi? Maaf Sam, agak ini batuk-batuk. Spiritualitas demokrasi, spirit itu kan roh ya, jiwa, semangat gitu. Kalau saya memandangnya itu dalam berdemokrasi kita harus menghadirkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai iman dalam setiap proses politik. Itu antara lain pilar-pilar dalam spiritualitas demokrasi. Menurut saya ini ya. Satu, demokrasi itu harus demokrasi sebagai manifestasi amanah. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah tujuan Mas, melainkan amanah. Spiritualitas demokrasi memandang bahwa suara rakyat adalah titipan Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada rakyat Indonesia. Kita sebagai penentu pemilik suara, hak pilih, yang memiliki hak untuk mencoblos sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Terus yang kedua Mas, pilar yang kedua, keadilan sosial. Jika demokrasi sekuler hanya mengejar kemenangan mayoritas hanya dalam angka-angka saja, maka dalam spiritualitas demokrasi kita mengejar al-maslahah al-ammah. Apa itu? Kemaslahatan umum. Spiritualitas demokrasi mengajarkan dalam pandangan saya, kemenangan yang diraih dengan cara yang kotor, politik uang, fitnah atau manipulasi data, kemenangan yang sakit, tidak akan membawa keberkahan bagi masyarakat. Spiritualitas ini menuntut kita untuk bertanya sebelum bertindak. Apakah keputusan kita ini coblos akan mensejahterakan rakyat banyak atau hanya akan menguntungkan segelintir golongan? Gitu, Mas. Jadi keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kebencian maupun kepentingan kelompok. Yang ketiga nih, masih ada sidik, kejujuran, pilar yang ketiga. Spiritualitas dalam tugas kita sebagai pengawas ini, ya, sebagai pengawas ya, bukan cuma kita sebagai Bawaslu ya, kita orang-orang Bawaslu, tapi masyarakat yang lain juga sebagai pengawas. Kita mungkin merasa aman ketika tidak ada yang melihat kekeliruan kita. Namun spiritualitas demokrasi menanamkan sifat ihsan. Engkau beribadah seolah-olah melihat Tuhan, dan jika engkau tidak melihat Tuhan, maka yakinlah Tuhan melihat engkau.
kesadaran bahwa ada pengawas di atas pengawas. Kita ada yang ngawasi, Mas. Iya. Itu membuat demokrasi kita menjadi suci dan insya Allah akan menjadi spiritualitas demokrasi. Pernyataan selanjutnya, Pak. Ya. Mengapa hak suara disebut amanat Tuhan? Tadi ya, suara kita itu amanat Tuhan, sebagai amanat Tuhan untuk memilih pemimpin gitu ya. Dalam Islam, amanah itu perkara yang besar. Hak suara kita menentukan arah kepemimpinan. Jadi kita mau coba siapa nih? Nanti itu yang pemimpin kita yang akan hasil coblosan kita yang akan menentukan siapa pemimpin kita. Nah, pemimpin kita itu yang akan menentukan arah kemana kita kan. Nah, jika kita menggunakan hak pilih ini dengan benar, ini akan menjadi amal jariah. Namun jika kita menggunakan hak pilih kita ini dengan salah, itu bisa berpotensi menjadi dosa sosial. Maka memilih pemimpin bukan hanya sekedar formalitas, tetapi tanggung jawab moral di hadapan Allah. Menurut saya ini, Mas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, Pak, bagaimana teladan Nabi dalam membangun semangat demokrasi? Kalau Nabi itu seorang manusia idola bagi saya, idola kita semua ya, bagi saya dan umat Islam Indonesia. Tentu banyak sekali suri teladan yang bisa kita teladani, terutama tentang bermusyawarah. Saya mengambil kisah dua aja mungkin ya. Yang pertama itu ketika terjadi perang Uhud. Mayoritas sahabat muda ingin keluar Madinah untuk menghadapi musuh. Jadi langsung berperang. Nah, Rasulullah SAW sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda. Namun karena itu suara mayoritas, beliau mengikuti hasil musyawarah. Ini menunjukkan penghargaan terhadap suara mayoritas. Dan Rasulullah menghargai pendapat dari kaumnya, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua, ini tentang piagam Madinah. Kita tahu bahwa Nabi menyusun kesepakatan sosial antara kaum muslimin, Yahudi, dan berbagai suku yang ada di Madinah. Kesepakatan ini menjamin hak, kewajiban, dan perlindungan bersama. Ini adalah contoh tata kelola masyarakat yang inklusif dan adil, dan itu bisa diterapkan untuk masa sekarang. Mungkin itu aja ya. Ya, yang bisa saya sampaikan setelah jalannya. Oh, ini pertanyaan terakhir, Pak, sebelum ditutup. Ya. Apa pesan Anda untuk sahabat Bawaslu? Sahabat Bawaslu, ini kan mumpung di bulan suci Ramadan ya, tema kita ngabuburit pengawasan, ngabuburit pada bulan Ramadan ya. Ramadan ini mengajarkan kita tentang pengendalian diri, kejujuran, dan ketakwaan. Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Bersama ini, pada kesempatan ini, saya mengajak pada sahabat-sahabat Bawaslu semuanya untuk kita bergerak bersama mewujudkan spiritualitas dengan menggunakan hak pilih dengan sadar dan bertanggung jawab, menolak politik uang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau hoax, berani melaporkan pelanggaran pemilu, menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Pengawas bukan sekedar tugas lembaga, bukan sekedar tugas kami, tetapi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar untuk masyarakat semua, sahabat-sahabat Bawaslu. Demokrasi yang jujur lahir dari masyarakat yang peduli. Demokrasi yang berintegritas lahir dari hati yang bertakwa. Semoga Ramadan ini bukan hanya menguatkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memperkuat komitmen kita menjaga amanah bangsa. Mari bergerak bersama membangun spiritualitas demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas kali ini. Itulah sahabat Bawaslu tentang bincang kali ini. Semoga ngabuburit pengawasan kali ini menambah pengetahuan dan wawasan kita untuk
tentang bergerak bersama membangun proses demokrasi. Semoga Ramadan kali ini membawa berkah bagi kita semua. Saya, Aris Suprianto, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.